palu hakim di pengadilan negeri kembali membawa kabar duka bagi aktor Amar Zoni. Harapan untuk mendapatkan keringanan hukuman atau rehabilitasi seketika pupus saat majelis hakim menjatuhkan vonis berat 7 tahun penjara atas kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang menjeratnya. Keputusan ini tak pelak memicu gelombang kekecewaan mendalam dari pihak keluarga yang menganggap hukuman tersebut terlampau ekstrem. Namun, duka tak berhenti di situ. Kini, muncul isu yang jauh lebih mencemaskan. Ancaman kembalinya Amar Zoni ke lapas Nusa Kambangan. Di tengah ketidakpastian nasibnya, Amar mulai mengambil langkah besar, mulai dari melakukan upaya banding, merombak tim hukum, hingga perjuangan sang dokter yang tetap memberikan dukungan di bawah bayang-bayang ancaman. Lantas, apa saja poin-poin krusial yang mewarnai titik terendah perjalanan hidup sang aktor kali ini? Inilah 5 fakta di balik vonis berat hingga isu pemindahan Amar Zoni ke Nusa Kambangan. Ketukan palu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini menjadi akhir yang menyesakkan bagi perjalanan hukum Amar Zoni. Harapan akan adanya keringanan hukuman seketika sirna saat majelis hakim secara resmi menjatuhkan vonis 7 tahun penjara terkait kasus penyalahgunaan narkotika yang kembali menjeratnya. Hukuman ini bagaikan hantaman keras bagi pihak keluarga yang hadir di persidangan. Raut wajah sedih dan air mata tak lagi mampu dibendung, menggambarkan kekecewaan mendalam atas putusan yang dinilai sangat berat dan jauh dari kata adil bagi sang aktor. Bagi keluarga, vonis ini bukan sekedar angka, melainkan sebuah nestapa yang harus dijalani Amar tanpa kehadiran orang-orang tercinta di sisinya dalam waktu yang lama. Lantas, bagaimana respon keluarga menanggapi keputusan pahit ini? Dan terdakwa 6 Muhammad Amar Akbar tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara buat golongan narkotika golongan 1 beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan primer. Terdakwa 6 Muhammad Amar Akbar alias Amar Zoni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan hukuman tetap. Itu ya. Jadi putusan majelis hakim ini belum bersifat final. Jika saudara terdakwa tidak puas, bisa mengajukan upaya hukum ke pengadilan tinggi. Ya pasti dari saya pribadi kecewa. Tapi kan ya kita masih ada kesempatan. Semangat jadi laki-laki yang tanggung jawab sama apa yang sudah dilakukan. Semangat Bang Amar. Ya ini bukan akhir dari segalanya. Ini mungkin kerikil-kerikil di dalam kehidupan lah. Oke. Mudah-mudahan doain aja lah ya terbaik. Mudah-mudahan banding bisa lebih rendah lagi. Itu harapan kita. Asli aku masih shock banget, sebenarnya aku nggak mau ngomong dulu gitu. Tapi tadi lebih ke menguatkan Bang Amar sama langkah hukum apa yang harus dilakukan. Langkah-langkah apa supaya dia tidak dibalikin lagi ke Nusa Kambangan. Pertama itu dulu lah. Kalau masalah langkah hukumnya nanti aja dulu lah. Gitu, langkah apa supaya dia nggak dibalikin lagi ke MK. Ya mudah-mudahan dengan aku diwawancara kayak gini, Pak Menteri, Pak Dirjen, menelaah lagi kasusnya Bang Amar, apa pantas dia kesana gitu. Vonis 7 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim ternyata bukan akhir dari perjuangan Amar Zoni. Merasa hukuman tersebut terlampau berat dan tidak mencerminkan keadilan, sang aktor bersama tim hukumnya kini bersiap melakukan perlawanan balik. Langkah hukum berupa upaya banding tampaknya akan diambil sebagai bentuk keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Amar meyakini bahwa masih ada celah keadilan di tingkat yang lebih tinggi untuk meninjau kembali vonis yang kini menjeratnya. Lantas, strategi apa yang akan disiapkan pihak Amar Zoni untuk menghadapi babak baru di pengadilan tinggi nanti? Yang pertama, kami sangat menghormati putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan tadi setelah sidang, kami ketemu Bang Amar dan Bang Amar menceritakan semua
banyak hal-hal yang janggal pada saat proses persidangan berlangsung. Dan Bang Amar merasa tidak puas dengan hasil putusan majelis hakim. Maka dari itu, kami akan mengupayakan banding. Ya di celah nanti kita bedah dari putusan pengadilan, Bang. Untuk sementara yang bisa disampaikan itu kita nunggu putusan pengadilan sih, salinannya. Pasti kita optimis. Ya kalau bisa ya keluar dari tahanan gitu kan. Tapi kita akan ikuti prosedur KUHAP, ikut due process of law di negara Indonesia. Ya kita akan mengutamakan ya KUHAP yang baru. Bagaimana prosesnya kita jalani, kita ikuti untuk mendapatkan keadilan bagi klien kami. Di tengah upaya mengejar keadilan pasca vonis 7 tahun penjara, Amar Zoni secara mengejutkan mengambil langkah besar yang cukup drastis. Sebuah keputusan strategis baru saja diambil dengan melakukan perombakan total pada tim penasehat hukumnya. Langkah ini disebut-sebut sebagai upaya Amar untuk mencari perspektif hukum baru yang lebih segar demi memperkuat memori banding di tingkat pengadilan tinggi. Namun, pergantian ini tentu saja menyisakan tanda tanya besar di benak publik. Lantas, seperti apa reaksi dari John Mathias? Sosok yang selama ini setia mendampingi dan menjadi garda terdepan dalam setiap persidangan Amar Zoni, benarkah ada keretakan? Ataukah ini murni keputusan profesional demi nasib sang aktor di masa depan? Pasti kita pengen kan ekspresinya. Mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Amar Zoni telah menunjuk kami, kantor hukum Krishnamurti Law and Partners, sebagai kuasa hukumnya dalam menjalankan segala proses hukum yang berjalan saat ini. Kuasa hukum lama, sebagaimana tadi kami bertemu dengan Amar Zoni menyampaikan telah mengakhiri hubungan kuasa hukum dengan klien Amar Zoni sampai tingkat pengadilan negeri, sampai tingkat tahap ini. Jadi untuk itu kami selaku kuasa hukum Amar Zoni akan melanjutkan apa yang klien kami inginkan. Kami tambahkan sedikit, yang pertama, kami sangat menghormati putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan tadi setelah sidang, kami ketemu Bang Amar, dan Bang Amar menceritakan semua. Banyak hal-hal yang janggal pada saat proses persidangan berlangsung. Dan Bang Amar merasa tidak puas dengan hasil putusan majelis hakim. Maka dari itu, kami akan mengupayakan banding. Bang Amar ada keinginan ganti PH atau gimana? Ya itu kan haknya dia. Iya nggak apa-apa, itu kan memang diatur dalam undang-undang advokat kan gitu. Belum kering air mata keluarga, usai mendengar vonis 7 tahun penjara, kini sebuah bayang-bayang kelam kembali menghantui nasib Amar Zoni. Isu pemindahan lokasi penahanan sang aktor ke lapas Nusa Kambangan kini mencuat ke permukaan dan menjadi momok yang sangat menakutkan bagi orang-orang terdekatnya. Bagi pihak keluarga, Nusa Kambangan bukan sekadar tempat penahanan, melainkan pemisah jarak yang akan memutus akses komunikasi dan dukungan moral yang selama ini menjadi penguat mental bagi Amar. Jarak yang jauh dan pengawasan yang ekstra ketat dikhawatirkan akan membuat kondisi psikologis sang aktor semakin terpuruk. Di tengah ketidakpastian ini, pihak keluarga pun melayangkan permohonan tulus kepada pihak berwenang agar Amar diberikan keringanan terkait lokasi penahanan. Mereka berharap Amar tetap berada di lapas yang lebih mudah dijangkau demi menjaga kestabilan mentalnya. Selain binding sendiri, akankah fight juga untuk Bang Amar tidak dibalikan ke Nusa Kambangan? Ya ini juga ini kita ya, upaya kita supaya Bang Amar tidak dikembalikan ke Nusa Kambangan, karena memang mau gimana pun juga itu tidak seharusnya dibalikin ke NK gitu ya. Jadi maunya stay di sini dulu gitu. Oke? Ya Bang Amar tadi menyampaikan kalau untuk penahanan akan mengikuti ketentuan yang berlaku, mau di Nusa Kambangan apa di Salemba, apa yang di Salemba ya.
ya dia kalau bisa ya tetap di Jakarta karena kan bisa dekat dengan keluarga gitu kan. Tapi untuk itu ya kita akan juga mengajukan proses kalau jika diperlukan pemindahan dari Nusa Kambangan ke Jakarta atau Bogor gitu agar lebih dekat dengan keluarga. Drama di balik jeruji besi yang menjerat Amar Zoni kini memasuki babak baru yang semakin memanas. Di tengah perjuangan hukum yang kian berat, sebuah pengakuan mengejutkan datang dari Dr. Camelia. Tanpa ragu, Dr. Camelia mengungkap adanya tekanan hingga ancaman yang melarang dirinya hadir di persidangan Amar Zoni. Dugaan pun mengarah kepada penasehat hukum Ammar, John Mathias, sebagai sosok di balik larangan tersebut. Meski berada di bawah bayang-bayang intimidasi, Dr. Camelia menegaskan bahwa dukungannya untuk Ammar tak akan goyah sedikit pun. Namun, bola panas kini bergulir ke pihak lawan. Karena ada yang melarang saya untuk hadir, kalau enggak Bang Ammar hukumannya tinggi. Ya, jadi saya udah harus ngomong lah, ini udah putusan. Jadi saya masih dapat ancaman, lalu pihak keluarganya Bang Ammar juga meminta untuk saya tidak datang sementara. Tidak boleh ngomong juga sama media karena ada yang membantu tapi tidak suka dengan hubungan saya sama Bang Ammar. Dan sekarang kita lihat hasilnya, katanya dia ingin membantu kalau Bang Ammar bisa bebas, amnesti, kita bisa lihat sendiri hukumannya berapa tahun. Berarti kamu terima pengancaman, Dokter? Yes. Lewat apa dan bagaimana? Lewat pengancaman, dan Bang Ammar juga bermohon sama aku sama keluarganya untuk udahlah sementara turutin dulu ya. Ya kan masih banyak langkah-langkah ya, kayak banding, nanti ada kasasi, ada PK. Kan tadi Bu Hakim juga bilang, ini kan belum berakhir lah ya kasarnya. Masih ada lah jalannya. Kalau emang kita kompak, kalau kita nggak kompak, jalan sendiri nggak akan bisa. Sendiri, ya akhirnya berdatangan semua. Please, apa sih tujuannya aku sama Bang Ammar dapat uang? Nggak dapat uang, aku dari paling diundang-undang ke pagi-pagi ya gitu podcast berapa sih? Aku jadi brand ambassador apa gitu ya, misalkan gitu ya, kayak udah endorse gitu. Ada nggak sih? Nggak ada sama sekali gitu. Tujuanku aku pengen narik Bang Ammar, yuk lo bisa kok gitu. Lo cuma salah aja nih, salah langkah aja, ayo gitu, perbaiki bareng-bareng yuk sama aku gitu. Kenapa sih, salah apa sih? Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.